Natali, Kak Wiwi, ada Kak Alberti, dan ada Kak Dani yang menemani kita untuk mengiringi musik. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dengan singkat sempurna, kita menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Di sepanjang malam Tuhan jaga dan lindungi kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan teruna. Walaupun itu kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah kami ini boleh kami lakukan dengan penuh hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Kak Natali yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga Kak Natali boleh menyampaikan firman Tuhan dengan penuh hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur, pujian Mazmur kita di pagi hari ini dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, yang tertulis demikian: Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik.
Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita kembali memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 105. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada pimpinan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang berada di rumah. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini kami masih Engkau kuatkan, Engkau sehatkan untuk dapat beribadah kepadamu. Kami hendak membaca serta merenungkan akan sebagian dari firman Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk membaca bahkan mengerti arti dari firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, Kak Natali undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Nasihat dan peringatan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Sedemikian jauh akan pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, biarlah kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita mendengarkan. Shalom adik-adik. Judul pelajaran pada pagi hari ini adalah penguatan pada Jumat Anak. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19 ini mau menceritakan bahkan mengingatkan kita tentang nasihat dan peringatan. Untuk kita boleh berlaku hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amsal ini ditulis oleh seorang raja, yaitu Raja Salomo, yang dia ketika dinobatkan menjadi raja, dia tidak meminta yang namanya harta dan kekayaan duniawi, tetapi dia hanya meminta satu, yaitu hikmat. Hikmat adalah pengetahuan, hikmat adalah tuntunan hidup yang baik di dalam kehidupan kita, dan kita juga diingatkan untuk tidak begitu saja menerima yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Adik-adik, Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19 ini mau mengingatkan kita bahwa rumah
adalah yang pertama dan yang terutama bagi hidup kita untuk diperlengkapi. Di dalamnya kita ditingkatkan imannya di dalam keluarga kita melalui kehadiran orang tua kita. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita merupakan pedoman hidup di dalam kita menjalani kehidupan kita dari saat ini sampai ke depannya. Adik-adik, karakter dan perilaku kita itu dibangun di dalam tuntunan hidup beriman di tengah keluarga kita masing-masing. Menyenangkan hati Tuhan dengan cara mendengarkan semua nasihat daripada orang tua kita, peringatan-peringatan yang baik untuk kita, dan kita dilarang untuk melakukan hal yang tidak baik. Bahkan kita harus menjauhi semua perbuatan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Adik-adik, tetap terus kuat, tetap terus sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah kita tetap terus beriman teguh kepada Tuhan dan berpengharapan, dan kita tetap terus berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dari muka bumi ini dan kita boleh kembali melakukan aktivitas kita seperti sedia kala dengan baik juga. Nah, adik-adik, komitmen untuk selalu menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua itu sangat diperlukan agar kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan bukan mendukakan hati Tuhan. Biarlah segala perbuatan yang baik akan membuahkan tingkah laku yang mengharumkan nama keluarga kita, dan kita akan tetap terus menjadi anak Tuhan yang baik, dan seketika kehidupan kita yang baik akan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ingat, pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk, tetapi akan menghasilkan buah yang baik pula. Dan demikian juga, pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Artinya, bila kita melakukan hal-hal yang baik, segala sesuatu yang baik dengan berdasarkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, maka kita akan menuai kehidupan yang penuh arti, dan melalui pembacaan firman ini akan selalu mengingatkan kita dan akan selalu menguatkan iman percaya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Catat apa yang menjadi prestasi kebanggaan adik-adik di tengah-tengah keluarga, dan apa yang sudah menjadi kesedihan orang tua adik-adik. Ingat, selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan yang sudah boleh diberikan oleh orang tua kita, itu yang akan menjadi bekal kita di kehidupan yang akan datang. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan iman percaya kita, dan kita boleh menjadi baik di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas segala berkat pemeliharaan-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau boleh kuatkan, Engkau sehatkan, agar kami boleh melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terutama kami boleh beribadah pada pagi hari ini dengan kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan ya Tuhan. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua kami, dan kami selalu boleh menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa akan keadaan yang boleh kami rasakan pada saat ini ya Tuhan. Kami hanya bisa beribadah online pada saat ini ya Tuhan. Biarlah walaupun online kami boleh tetap dikuatkan, disehatkan. Kami boleh beribadah hanya kepada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dengan cepat, dan bumi kami ini boleh kembali sehat, dan kami juga
para umatmu, para jemaatmu pun tetap boleh dikuatkan, disehatkan, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, dan nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan muliakan. Berkati kedua orang tua kami, berkati keluarga kami, dan berkati orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 92. Kita menaburkan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih buat segala berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan kami boleh memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan syukur. Biarlah Tuhan berkati persembahan syukur kami ini sehingga boleh berguna bagi pelayanan persekutuan di rumah-Mu yang kudus. Bapa di sorga, terus Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami, terus berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terimalah ya Tuhan tubuh dan jiwa kami untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Semoga ibadah kita boleh membawa berkat bagi kita semua. Dan sebagai lagu pengutusan kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 127, Mengikut Yesus. Sehari-hari, serta terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa kita melalui Putranya Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus akan memberkati menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Semoga ibadah kita di pagi hari ini boleh membawa berkat bagi kita sekalian. Dan tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, semoga kita selalu diberi kesehatan dari Tuhan. Dan minggu depan semoga kita bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kakak-kakak sekalian mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.